Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di dalam kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku bacaan yang menurut saya sangat recommended banget buat kalian, buat bahan belajar kalian, yang dimana buku ini adalah sebuah buku berbahasa Inggris yang berjudul Handbook of Islamic Education karya Holger Down dan Reza Asman. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali judul artikel jurnal yang berbahasa Inggris yang sangat menarik sekaligus dapat membantu mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu judul jurnal yang ada di dalam buku tersebut, yang berjudul Muslim Orientation and Views on Education, atau Pandangan dan Orientasi Muslim terhadap Pendidikan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya orientasi muslim dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni orientasi sekularis, dan yang kedua adalah orientasi tradisionalis, yang ketiga adalah orientasi fundamentalis, dan yang keempat adalah orientasi modernis atau liberal. Yang pertama yakni orientasi sekularis. Di dalam sistem sekuler, agama hanya digunakan sebagai alat untuk mengatur urusan akhirat atau ibadahnya saja. Sedangkan di dalam urusan dunia atau muamalahnya, manusia dilarang untuk membawa-bawa agama. Lalu, kurikulum pendidikan dalam sistem sekuler yang tidak berdasarkan pada akidah Islam membuat remaja pada zaman sekarang tidak memiliki iman yang kuat. Sehingga, pendidikan sekuler merupakan suatu sistem pendidikan yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan pelajaran agama atau kepercayaan. Yang kedua yakni orientasi tradisionalis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya dinasti Umayyah yakni karena adanya pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama sudah terbagi menjadi dua kelompok, yakni Arab Utara yang disebut dengan Mudoriyah yang menempati Irak, dan Arab Selatan yang disebut dengan Himsyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Dimaksud dengan kelompok tradisionalis karena mereka mengikuti pandangan dari Zamakhsyari Dhofir, ialah kelompok yang mengikuti pola pikir keislaman yang terikat pada hasil pemikiran ulama yang hidup di antara abad ke-7 dan ke-13. Kelompok ini adalah kelompok yang secara historis mendalami seluruh pendekatan perkembangan tafsir Al-Quran pada masa awal. Tafsir pada masa ini hingga abad pertengahan, bahkan masih digunakan hingga sekarang. Menggunakan pendekatan tekstual, literal, normatif, atau meminjam istilah Fazlur Rahman yang bersifat leksiografis. Pendekatan ini berimplikasi terhadap produk pemikiran skriptualis dan formalistik yang kemudian menjadi ciri khusus kelompok Islam tradisionalis hingga sekarang. Sehingga kelompok ini berhasil mempertahankan model dan pengaruhnya di lembaga pendidikan salafiyah. Yang kedua yakni orientasi modernis atau liberal. Orientasi modernis atau liberal adalah sebuah seruan fundamentalis yang di dalam seruan tersebut intinya adalah terdapat berbagai variannya adalah sebuah hubungan yang erat antara Islam sebagai agama dan politik atau negara, atau agama dan negara. Adapun prinsip utama modernisme atau liberalisme sebagai orientasi keagamaan Islam itu meliputi yang pertama adalah Islam sebagai politik netral, dibatasi pada agama dan cara hidup. Pemahaman tentang mengambil konseptualisasi yang lebih luas di mana Islam menjadi cetak biru untuk perilaku hidup dan sistem moral. Yang kedua yakni keyakinan yang menuntut kebangkitan atau solusi Islam terhadap krisis modern umat Islam adalah sebuah atribut fundamentalis yang berangkat dan dari esensi agama yang harus dibatasi pada ranah iman. Adapun yang ketiga yakni penerimaan nilai-nilai barat dan nilai-nilai modernitas menerjemahkannya ke dalam kerangka Islam. Yang keempat yakni pendidikan pada dasarnya bertipe modern, mengintegrasikan kurikulum agama yang terdefinisi dengan baik. Yang keempat yakni orientasi fundamentalis. Fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Mausali menjelaskan bahwasanya sebagian ulama lebih suka untuk menggunakan istilah Islam politik
daripada Islamisme atau fundamentalisme. Semen mengatakan bahwa fundamentalisme adalah konsep yang bermasalah ketika diterapkan pada Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai ideologi politik. Istilah Islam fundamentalis sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks lebih tepat untuk digunakan sebagai titik tolak ketimbang sebagai sebuah penjulukan, labelisasi ataupun sebuah penyebutan yang mapan dan tidak berubah. Hal tersebut disebabkan karena definisi yang dibuat seperti Islam fundamentalis tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di negara kita, yakni negara Indonesia. Fundamentalisme sebagai sebuah gerakan dan aliran pemikiran yang didahului oleh jenis Islam revivalis lainnya, yakni sebuah aliran reformis pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Orientasi fundamentalis dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni fundamentalisme arus utama dan yang kedua yakni fundamentalisme radikal. Fundamentalisme arus utama bahwasanya Semen menyatakan bahwa asal-usul Islam politik modern menelusuri asal-usulnya ke Ikhwanul Muslimin Mesir dan Pakistan pada tahun 1920-an. Sedangkan fundamentalisme radikal adalah radikalisme yang memiliki fondasi dalam gerakan yang mereka itu berasal dalam kasus fundamentalisme arus utama Ikhwanul Mesir sangat penting. Menurut Salvatore, fundamentalisme arus utama adalah sebuah solusi yang menganjurkan kita untuk hal-hal berikut. Yang pertama yakni gradualisme yang juga ditekankan dalam aktivisme politik di mana seruan untuk partisipasi dan penggunaan sistem politik pluralis sangat penting. Yang kedua yakni fokus baru pada sentralis terlepas dari definisinya yang luas, di mana istilah tersebut dikategorikan cendekiawan muslim, mungkin juga termasuk subkategori ahli ilmu atau ahlul al-ilm, diwakili oleh propagandis dan intelektual. Yang ketiga yakni persaingan memperebutkan ruang dengan sikap radikal dan revolusioner dalam fundamentalisme terutama yang paling ekstrim. Adapun fundamentalisme radikal menyarankan kita untuk melakukan yang pertama, bagi kaum radikal kontemporer, nilai dan peran pendidikan telah dimodifikasi agar sesuai dengan tingkat jihad dan perjuangan terus-menerus dengan ancaman nyata dari barat dan modernitas. Yang kedua yakni bagi kaum fundamentalisme radikal, semua masyarakat yang tidak mengikuti wacana dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menerapkan bentuk Islam yang lebih otentik. Nah, lalu mengapa banyak muslim fundamental di Indonesia yang takut dengan istilah sekularisme dan fundamentalisme? Sementara itu di Indonesia sendiri sebagai negara yang pada dasarnya memasukkan sekularisme dan liberalisme dalam sebuah konstitusinya dan banyak diuntungkan dari sistem tersebut, termasuk minoritas bahkan fundamentalisme. Di sisi lain, banyak muslim Indonesia yang memuji negara-negara maju di luar sana, seperti negara Turki yang selama ini negara tersebut telah menerapkan sistem sekularisme. Nah, jadi hal tersebut disebabkan karena muslim fundamentalis kurang mengerti dan kurang memahami tentang sekularisme dan liberalisme, yang dimana kedua hal tersebut dianggap sebagai momok oleh masyarakat Indonesia. Padahal dampak dari sekularisme dan liberalisme sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita harus melihat bahwasanya sebenarnya sekularisme dan liberalisme itu tergantung bagaimana penggunaannya. Misal, jika penggunaannya tepat, hal tersebut tidak masalah. Namun, jika disalahartikan bahwa sekularis dan liberalisme itu buruk, ya buruk. Jadi, semua itu tergantung bagaimana cara pandang kita. Misalnya,
ada sebuah pisau yang biasa digunakan untuk memasak. Nah, pisau tersebut bisa digunakan untuk memasak, namun juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Jika pisau digunakan untuk memasak, maka pisau itu baik. Dan jika pisau itu digunakan untuk membunuh orang, maka itu tidak baik. Jadi, sehingga bisa ditentukan oleh bagaimana penggunaannya. Dan adapun dampak dari hal tersebut, akhirnya masyarakat Indonesia mengenal adanya sistem pendidikan dan lahirnya golongan terpelajar, yang dimana golongan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam kesadaran dan perubahan pendidikan bangsa ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari judul artikel yang saya bahas pada kesempatan video kali ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini namun dengan online, tidak dengan membeli bukunya, bisa untuk belajar ataupun hanya sekedar ingin tahu saja, bisa teman-teman semua cari di internet bukunya dan di-download dengan mengetikkan judul buku tersebut, yakni Handbook of Islamic and Education. Jangan lupa di-download dan dipelajari ya, karena itu sangat bermanfaat banget buat kita semua. Apalagi buat kalian yang ingin mengasah bahasa Inggris kalian. Itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.